Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi-Regina Andriani dengan NPM 10010111904 dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Faktor Penyebab Meningkatnya Perkara Isbat Nikah Studi Kasus Pengadilan Agama Bandung tahun 2018 sampai 2022. Konsep kehabisan perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi yang pertama, perkawinan akan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, dan yang kedua, tiap-tiap perkawinan ini wajib untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pada kerangka pemikiran, yang pertama adanya undang-undang perkawinan, yang kedua adalah kewajiban dalam pencatatan perkawinan, yang ketiga adalah isbat nikah, yang dimana isbat nikah ini merupakan permohonan pengesahan pernikahan yang tidak dicatatkan, dan isbat nikah ini merupakan solusi dari pemerintah untuk pasangan yang memang pernikahannya ini tidak dicatatkan. Kemudian yang keempat adalah adanya faktor penyebab dari isbat nikah tersebut, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini, yang dimana permohonan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bandung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2022, yang menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya pencatatan perkawinan ini. Menurut laporan statistik perkara Pengadilan Agama Bandung, jumlah perkara isbat nikah meningkat dari tiap tahunnya. Pada tahun 2018 ada 301 perkara, 2019 ada 308 perkara, 2020 ada 330 perkara, kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 325 perkara, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup banyak, yaitu 367 perkara. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab dari meningkatnya perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Bandung terkait adanya peningkatan perkara isbat nikah. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, yang dimana jenis penelitian yang digunakan yaitu kajian pustaka dan data dari lapangan. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu ada dari buku, jurnal, artikel, putusan perkara isbat nikah. Kemudian ada wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bandung. Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu normatif dan sosiologis. Untuk teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara terhadap responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Bandung. Dan untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, yang dimana saya mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan menyusunnya, kemudian menggabungkannya secara sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, yaitu perkara isbat nikah yang diterima dari tahun 2018 sampai 2022 ada 1.631 perkara. Faktor yang menjadi penyebab meningkatnya perkara tersebut yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, yang kedua, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ketiga, pasangan yang menikah siri, yang keempat, adanya keterpaksaan untuk kebutuhan administrasi. Kemudian adanya keterpaksaan untuk kebutuhan administrasi tersebut, yang pertama untuk penetapan ahli waris, yang kedua untuk pembuatan akta kelahiran, yang ketiga ada pembuatan paspor, yang keempat persyaratan untuk pensiun, yang kelima administrasi sertifikasi tanah wakaf, yang keenam hilangnya buku nikah dan tidak adanya pencatatan register di KUA. Kemudian ini merupakan tabel putusan faktor perkara isbat nikah yang saya ambil satu persatu sampel dari tiap tahunnya. Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat bahwa pengadilan agama ini bersifat pasif, dalam artian pada semua kasus peningkatan perkara, khususnya isbat nikah ini tidak adanya sanksi atau konsekuensi terhadap masyarakat yang berperkara atau rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Pengadilan agama ini hanya bertugas sebagai mengadili, menerima, dan memutus perkara. Jadi, pengadilan agama ini tidak memiliki kewenangan dan solusi terhadap peningkatan kasus perkara isbat nikah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengambil simpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isbat nikah di Pengadilan Agama Bandung mengalami peningkatan perkara di tahun 2018 sampai 2022. Dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai 2022 ini menerima perkara permohonan isbat nikah sebanyak 1.631 perkara. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang melatar belakanginya. Faktor meningkatnya perkara isbat nikah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hukum, perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian pasangan yang menikah siri, dan keterpaksaan untuk kebutuhan administrasi. Kemudian hal-hal yang dalam kebutuhan administrasi tersebut antara lain yaitu untuk penetapan ahli waris, pembuatan akta kelahiran, pembuatan paspor, persyaratan pensiun, dan sertifikasi tanah wakaf.
Kemudian faktor terbanyak pada kasus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Bandung yaitu pasangan yang menikah siri yang membutuhkan akta kelahiran dan juga perlindungan hukum untuk anaknya dalam persyaratan administrasi pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat bahwa pengadilan agama ini bersifat pasif, yang berarti pada semua kasus peningkatan perkara, khususnya perkara isbat nikah ini, tidak adanya sanksi atau konsekuensi terhadap masyarakat yang berperkara karena pengadilan agama hanya berfungsi untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara. Sekian hasil penelitian yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.